Hola semuanya, kita jumpa lagi di The Manipulated Part 3. Kita akan mengikuti kembali petualangan Mbak Taejung untuk mengejar orang yang menjebaknya. Semakin gila, semakin banyak plot twist. Dan tentunya adrenalinnya juga ada. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Dan akhirnya Taejung berhasil lolos. Dia sudah berada di tepi pantai. Badannya letih dan cedera. Dia melihat toko surfing di kejauhan. Dan diam-diam menyelinap ke sana, mengambil beberapa baju ganti. Pergi dan berlari dari tempat itu. Taejung berjalan di keramaian, menunduk menyembunyikan wajahnya. Hujan mulai turun dan badannya semakin lemah. Yang dia ingat adalah alamat rumah Pak Noh Yongsik. Pak Noh sedang asik bekerja. Tiba-tiba pintunya digedor. Saat dibuka, dia melihat wajah yang dikenalnya. Taejung pingsan. Tangannya terserempet peluru. Pak Noh segera merawatnya dan membiarkan pemuda ini istirahat. Sementara Johan mengecek rekaman CCTV dan memastikan Mbak Taejung sudah lolos. Kepala penjara Mbak ada di sana. Dia bingung menjelaskan sekitar 12 tahanan menghilang. Para petinggi terus meminta laporan. Johan tentu tak melepaskan tahanan yang ikut di permainan. Dia mengusulkan, beritakan para tahanan meninggal saat melakukan kegiatan sosial dan terjadi kebocoran gas. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia akan membantunya. Kepala Bak bertanya soal tahanan 2802, membuat Johan tertawa. Dia tak menyangka orang itu bisa kabur dan membakar tempat bermainnya. Kepala Bak ingin mencarinya secara terbuka, membuat Johan kesal. Dia baru saja menutup beritanya, lakukan secara tertutup. Kepala Bak mengatakan dia akan menuruti perintahnya, lalu pergi. Pagi di toko elektronik milik Pak Noh. Semua bayangan dan kisah masa lalu yang pahit melintas silih berganti. Dan Taejung membuka matanya. Dia lega bisa mencapai tempat tujuannya. Pak Noh segera datang membawakan Taejung makanan. Dia bisa istirahat dulu. Taejung meminta maaf dia datang tiba-tiba. Pak Noh berkata, dia bisa bercerita padanya pelan-pelan. Dia telah mengunjunginya beberapa kali, tapi sipir menolaknya tanpa memberi keterangan. Dia sangat khawatir. Sekarang apapun yang akan Taejung rencanakan, lakukan di sini. Taejung cemas Pak Noh bisa dalam bahaya. Pak Noh berkata, katakan saja dia mengancamnya. Dia tak punya pilihan selain bekerja sama. Tuhan yang mengirimnya ke sini. Dia memberikan ponsel baru untuk Taejung. Ini berguna untuknya. Pak Noh memintanya istirahat. Yang Taejung lakukan hari itu, mengunjungi rumah duka, melihat abu adiknya dan ibunya. Dan ada seseorang yang harus dia cari. Pengacara Kim Sang-ra. Akhirnya dia menemukan jejak orang ini di internet. Seorang pengacara independen dan tertulis alamatnya. Sang-ra mematikan mesin mobilnya dan keluar. Taejung mengikutinya. Sang-ra merasa ada yang tak beres. Dia mempercepat langkahnya, memastikan tak ada yang mengikutinya. Memutar jalan ke bawah dan menghubungi seseorang agar dia ke sini. Taejung tetap mengikutinya. Sang-ra berhasil sampai di pintu kantornya dan merasa lega. Dan tiba-tiba Taejung muncul di belakangnya. Orang ini segera membuka pintu, tapi dia telat. Tendangan dan pukulan menghantamnya. Taejung pun berkata, sudah dia bilang dia akan mencari cara menghabisinya. Sang-ra bangun dari pingsannya. Taejung sudah merekam pengakuannya. Dia hanya membereskan kasus dan mengikuti perintah dari atas. Taejung bertanya siapa yang di atas. Sang-ra tak berani mengatakannya. Dia akan mati. Taejung tentu memaksanya. Orang ini meminta ampun. Taejung berteriak,
Dia pun memeriksa kantor itu dan mencari bukti dan dokumen lain. Sanggerak sempat berniat melawan. Akhirnya Taejung memeriksa tasnya. Dan dia menemukan sebuah dokumen dengan profil lengkap. Seorang wanita yang bernama So Hyun Ung. Ada beberapa foto di sana. Taejung bertanya siapa dia. Akan diapakan ini? Taejung kembali menyiksanya. Sanggerak pun jujur, itu adalah model yang akan digarap dan akan segera dipahat. Taejung bertanya apa maksudnya. Itu adalah kasus yang direkayasa, menciptakan bukti buatan. Saat ada perbuatan kriminal, mereka akan mencari model menggantikan pelaku aslinya. Mereka akan mengikuti model itu sepanjang hari dan mengumpulkan barang bukti dari sampahnya, puntung rokok, kondom, dan semuanya agar terhubung dengan pelaku. Semakin buktinya kuat, model tak akan lolos. Seseorang masuk dan menyerang. Itu Baira, dan gelut pun terjadi. Sanggerak berusaha melepaskan ikatannya. Taejung terpojok dan melihat wajahnya. Ini dokter yang menyuntikkan vaksin di penjara. Baku hantam berlanjut. Taejung menjatuhkan orang ini. Dan tiba-tiba Sanggerak menyerangnya. Dia memaki Taejung dan kembali Sanggerak dihajar. Sekarang siapa yang menghabisi adiknya? Siapa yang memerintahkannya? Sanggerak memakinya. Orang di depannya adalah yang menghabisi adiknya. Dan Baira sudah di pintu keluar, melemparkan bom ke dalam. Segera menutup pintu. Taejung harus segera menyelamatkan dokumen itu, mengambilnya dan meloncat lewat jendela. Ledakan besar terjadi. Taejung tentu terluka setelah jatuh di atap mobil. Dia berusaha bangkit. Penghuni tempat itu panik. Baira yang terluka berjalan kepayahan pergi dari sana. Taejung mengintip apa yang terjadi. Sirine polisi terdengar. Taejung segera menyeret kakinya. Dan ternyata Johan bukan hanya kaya dan berkuasa. Orang ini juga mahir menggunakan katana. Salah satu lawan tandingnya dilukai dengan parah. Dan berkata, kepala pelayan Yoh ternyata tak bisa melihat. Dia membawakan ponsel Johan yang berbunyi. Itu dari Baira. Yang melapor dia kembali gagal. Itu membuat Johan murka. Orang ini sudah busuk dan harus dibuang. Dia akan keluar sebentar. Baira sudah tahu dia tak akan bisa kembali. Dan ternyata Johan sangat gampang melacaknya. Dia ingin kabur dan akhirnya memutuskan melawan. Dan ternyata Johan juga ahli dengan pisau. Baira jatuh. Johan memberikan amplop. Ini pesangonnya. Tulis pada siapa dia ingin memberikannya. Baira mencoba melawan, tapi dia dihabisi dengan barbar. Ini sangat membuatnya lega. Dia menelpon seseorang minta tim cleaner dikirim. Kantor tim inspeksi 1 kepolisian. Seorang detektif bernama Hwang In-guk dibebaskan dari kasus suap dan indisipliner dan diminta tanda tangan. Il-guk tahu ini tak gratis. Apa yang dia mau? Petugas ini pun memberikan secari kertas. Saat dia keluar kantor, dia melihat mobil dengan plat yang sama. Dia mengetuk pintu kacanya. Itu Johan dan dia menyapanya. Johan ingin meminta bantuannya. Il-guk bertanya apa dia yang membebaskannya.
Johan tersenyum, dia akan mendukung dan memberikannya bonus yang besar. Memberikannya sebuah telepon. Apa dia mahir mencari seseorang? 사람 찾는 거 잘하세요? Taejung pun mendengarkan rekaman itu pada Pak Noh. Pak tua ini tak menyangkanya. Jadi benar-benar Taejung telah dijebak selama ini. Tak menyangka ada orang seperti ini. Wanita ini So Hyun Ung, target selanjutnya. Mereka mungkin sudah mengawasinya. Seperti mereka mengawasi Taejung dulu. Ini bisa membuatnya lebih dekat dengan orang-orang ini. Pak Noh sangat sedih. Bagaimana Taejung bisa melewati ini semua. Dia meminta maaf dan memeluknya. Dan berjanji akan membantu Taejung. Taejung tersenyum dengan kebaikan Pak Noh. Sementara di penjara, sipir Jaechul bertengkar dengan sipir Gim. Dia bertanya bagaimana dengan 12 tahanan yang hilang. Kenapa mereka tak bisa dikunjungi? Gim memarahinya. Mereka semua butuh perawatan intensif. Dan kepala penjara memanggil sipir Jaechul. Mereka terpaksa menyudahi pertengkaran itu. Ternyata detektif Hwang Il-guk sudah di sana. Petugas ini yang mengurus kasus tahanan 2802 meminta Jaechul membantunya dan menyuruhnya tutup mulut, jangan besar-besarkan ini. Kalau tersebar keluar, mereka bisa bahaya. Penyelidikan akan dilakukan secara rahasia dan menangkapnya diam-diam. Il-guk ingin melihat kamar Bak Taejung. Dia segera masuk dan memeriksanya, memuji Taejung sangat gigih dan disiplin. Bertanya siapa yang mengunjunginya, dan dia menemukan kotak milik Taejung. Jaechul mengatakan dia punya beberapa teman, tapi selalu dia tolak, hingga mereka tak pernah datang lagi. Dia akan mengambil salinan buku tamu. Jaechul muak melihat gaya detektif yang sombong ini. Dia akan pergi. Il-guk tertawa melihat dokumen kasus Taejung. Inilah salon kecil milik Hyun Ung. Wanita ini masih sibuk bekerja. Anaknya So Hyun pulang dari sekolah dan membawakan surat. Itu adalah surat tagihan dari bank. So Hyun ternyata juga sakit. Semua kegiatan Hyun Ung sudah diawasi oleh Johan. Mereka tinggal melaksanakan eksekusinya. Orang-orang Johan lalu lalang di sekitaran salon dan Taejung juga melintas di tempat itu. Taejung mulai menulis data tentang Hyun Ung, menyiapkan apa saja yang dia perlukan. Pak Noh memberikan spare part elektronik sesuai requestnya. Dengan benda ini, mereka akan menemukan orang-orang yang mengawasi Hyun Ung. Dan Taejung mulai bekerja, membuat alat penyadap dan kamera mini. Malamnya dia memasang perangkat itu. Pak Noh mengambil uang simpanannya, gunakan untuk kebutuhannya. Awalnya Taejung menolak, tapi Pak Noh tetap memaksa. Ini berguna untuknya. Taejung heran kenapa dia menyimpan uang di tempat seperti itu. Pak Noh menjawab dia takut dicuri. Taejung masih heran. Besoknya dia kembali memasang kamera pengintai dan sengaja meninggalkan sepeda yang ditilang di dekat sana dengan kamera. Taejung mendapatkan beberapa buah view yang komplit. Tiba-tiba pintu toko berbunyi. Taejung segera mengintip. Seorang sedang memeriksa tempat itu. Dan gadis ini menemukan uang yang disimpan. Inilah pencuri yang dimaksud Pak Noh. Taejung bertanya siapa dia. Kembalikan uang itu. Gadis ini balik memarahinya, bertanya siapa dia. Dan Eunbi akan pergi. Taejung merebut uangnya dan membanting gadis ini. Taejung memakinya. Pak Noh pulang dan Taejung melaporkan ada pencuri. Pak Noh menyebut nama gadis itu. Dan dia pun menjelaskan siapa Taejung dan mengenalkan Eunbi sebagai putrinya. Eunbi menolak, dia tak berhak menyebut dirinya putrinya. Pak Noh cuma bisa diam. Taejung kesal mendengarnya. Eunbi mengejek Pak Noh, pasti senang bertemu dengan putranya di penjara. Eunbi mengajak Taejung bicara di luar. Mereka pun bicara. Eunbi sudah menduga Taejung tak punya rumah. Makanya dia ingin memanfaatkan ayahnya. Dia harus bayar kalau ingin tinggal di sana. 250.000 won per minggu. Dan Eunbi menyita semua uang Taejung. Sisanya untuk deposit. Dan dia akan menagih setiap hari Kamis. Menyuruh Taejung pergi. Tiba-tiba dia menghajar muka Taejung. Sekarang mereka impas. Itu membuat Taejung sangat kesal. Pak Noh menunggu dengan gelisah dan Taejung menceritakan apa yang terjadi. Pasti Eunbi meminta uang. Taejung menjawab 250.000 won per minggu. Taejung memaki gadis ini. Pak Noh mendengarnya.
Sementara itu, detektif Il-suk dan sipir Jae-chul di ruang mayat. Mereka mengecek mayat pengacara Kim Sang-grak. Mayatnya hangus terbakar. Jae-chul tak tahan melihatnya. Il-suk menemukan foto Tae-jung di lokasi kejadian. Il-suk pun mengatakan mereka akan mengunjungi rumah Pak Noh Hyung-sik. 뭐 비슷한 것 같긴 한데. Malam itu Tae-jung bergadang mengawasi CCTV. Pak Noh mengatakan dia jangan memaksakan diri. Tae-jung sudah menemukan mereka. Mobil biru yang mondar-mandir, orang yang menjual jajanan, dan orang yang melintas. Mereka selalu ada di area itu. Tae-jung berkata, sekarang butuh satu hal, yaitu ponsel korban. Mereka akan segera mengeksekusinya. Ponsel korban lokasinya akan cocok dengan pergerakan si model. Setiap Hyun-ung keluar ada motor yang mengikutinya, mengikuti polanya. Dan Tae-jung terpaksa diam-diam kembali datang ke rumah lamanya, mengambil motor metiknya. Yohan memutuskan untuk mengeksekusi rencananya hari ini. Dia melihat salon Hyun-ung. Guntingnya sangat mirip dengan pisau si pelaku. Dan tiba-tiba ada telepon yang berbunyi di salonnya. Tae-jung pun sampai di sana, disambut bocil So-hyun. Tae-jung bertanya di mana ibunya. So-hyun mengatakan ibunya akan segera kembali. Ibunya mengantar ponsel seorang pelanggan yang tertinggal. Tae-jung pun kesal, dia terlambat. Untunglah So-hyun tahu kemana ibunya pergi. Itu catatan Hyun-ung, Mal Seju tempat parkir. Tae-jung buru-buru keluar. Dia menelpon nomor Hyun-ung, tapi wanita ini juga meninggalkan ponselnya. Tae-jung pun memacu motornya. Sipir Jae-chul mengantar detektif Il-guk ke toko elektronik Pak Noh. Mereka pun sampai. Jae-chul terlihat ragu untuk turun. Dia meminta ini ditunda. Pak Noh akan kaget kalau mereka mendadak masuk. Dia dalam kondisi sakit. Tapi Il-guk tak peduli. 우리가 얘 친구 만나러 왔어요? 그 부분만 좀 신경 써주십시오. Pak Noh sedang bekerja. Tiba-tiba ada yang menggedor pintunya. Jae-chul sudah di depan pintu menyapanya. Dan tiba-tiba Il-guk menerobos masuk, menunjukkan ID-nya. Pak Noh kebingungan. Orang ini bertanya apa dia kenal Bak Tae-jung. Dan menurut info mereka akrab. Dia diinterogasi apa yang mereka bicarakan terakhir bertemu. Pak Noh bingung menjawabnya. Sipir Jae-chul berusaha menenangkannya dan menanyakan keadaannya. Il-guk merasa itu buang-buang waktu. Meminta Pak Noh mendekat dan memarahinya, tatap matanya. Apa dia melihat Tae-jung? Pak Noh mengatakan tak pernah. Tapi Il-guk ingin memeriksa ke dalam. Pak Noh berusaha mencegahnya. Detektif ini tetap memaksa dan dia masuk. Ternyata itu kamar Eun-bi. Gadis ini sedang berganti maju. Gadis pemarah ini langsung ngamuk. Siapa mereka? Pak Noh menjelaskan situasinya, tapi tak meredakan kemarahan Eun-bi. Apa mereka bisa masuk seenaknya? Dia berdebat dengan Il-guk. Itu membuat detektif ini marah. Tapi amarah Eun-bi lebih berbahaya. Dia berteriak, sehingga kedua orang ini terpaksa keluar. Eun-bi menatap foto Tae-jung dan ayahnya. Sepertinya akan banyak masalah di masa depan. Pak Noh pun menemui sipir Jae-chul di luar. Jae-chul meminta maaf, dia akan kembali berkunjung. Pak Noh mengatakan tak usah. Dia tak nyaman bertemu dengannya. Jae-chul mengatakan dia mengerti dan pergi dari sana. Dia pun masuk ke mobil. Jae-chul memarahi detektif ini. Seharusnya dia bisa lebih sopan. Il-guk pun berkata, dengan temperamen putri Pak Noh, Bak Tae-jung tak mungkin ada di sini. Mereka akan ke lokasi berikutnya. Sementara Hyun-ung sampai di area mall dan menelpon si pemilik ponsel. Dia sudah sampai dan segera ke sana. Wanita inilah pemilik ponsel. Dia meminta maaf dan berterima kasih telah datang. Dia menerima ponselnya dari Hyun-ung. Saat itulah sebuah motor melaju kencang dan menyambar HP itu. Wanita ini panik dan seluruh antek-antek Yohan yang juga ada di sana mengejar Tae-jung. Tae-jung memacu motornya dan sempat terhalang, tapi dia lolos.
Johan akhirnya tiba di rumahnya dan menerima karya terbarunya. Dia menerima laporan dari salah satu bawahannya. Ponsel barang bukti telah hilang. Itu membuat Johan sangat marah dan menghancurkan karya seninya yang baru. Taejong pun sampai di tempat Pak Noh. Dia menunjukkan foto pianis yang menjadi korban. Ini adalah ponselnya. Dan mereka akan membuat tersangka palsu membawa ponsel ini kemana-mana untuk menjebaknya. Pola pergerakannya sama. Dan orang-orang di depan salon sudah menghilang. Dengan ponsel ini di tangannya, Taejong merasa semakin dekat dengan orang yang menjebaknya. Dan Pak Noh memberitahu, tadi ada polisi yang datang. Dia tak perlu khawatir. Hanya pertanyaan rutin dan Eunbi mengusir mereka. Taejong merasa dia harus pindah. Pak Noh melarangnya. Tempat ini terlihat berbahaya, tapi inilah tempat teraman. Taejong meminta maaf telah menyibukkannya. Dan malam itu Taejong sudah di halte. Dia menaiki bus, lalu mengaktifkan ponsel itu. Melihat panggilan tak terjawab, dan dia menelpon wanita tadi. Taejong mengaku dia menemukan ponsel ini. Dia mampu bayar berapa jika ini dikembalikan. Wanita ini awalnya marah. Taejong menjawab jika dia tak mau, dia akan menjualnya. Wanita ini buru-buru berkata dia akan membayarnya. Inilah tempat Johan mengumpulkan dan membuat barang bukti palsu. Sebuah tempat pengolahan pakaian bekas. Direktur Shin adalah penanggung jawabnya. Dan wanita bawahannya bernama Ji-hye. Mereka bertengkar. Shin berkata bayar saja permintaan pencuri itu. Ponsel harus segera didapatkan. Dan meminta anak buahnya pergi bersama Ji-hye. Habisi bajingan itu. Ji-hye sudah di tempat yang disepakati. Kenapa dia belum datang? Taejong meminta uangnya dan berkata kurir bermotor akan datang. Seorang kurir tiba. Taejong meminta berikan uang itu ke kurir. Ji-hye ragu. Taejong memaksanya. Jika dia tak mau ya sudah. Dan Ji-hye terpaksa memberikan kantong itu. Mobil segera mengikuti kurir bermotor. Ji-hye meminta di mana ponsel itu. Taejong memberitahunya. Di atas kotak surat di dalam gedung di belakangnya. Ji-hye segera buru-buru masuk ke dalam. Dan dia menemukan ponsel itu. Dia segera keluar dan memanggil taksi. Dan Taejong mengikutinya. Ji-hye menelpon bosnya. Tapi dia tak menjawab. Di area pengumpulan dan pembuatan barang bukti palsu, seorang gadis berjalan dan naik ke lantai 2. Di atas sudah ada Johan dan Direktur Shin. Johan sedang menelpon kliennya, memintanya jangan khawatir. Jadwal TKP memang tertunda, tapi semuanya beres. Dia pun memarahi Direktur Shin. Dia biasanya tak membuat kesalahan. Shin tentu ketakutan. Dia berjanji akan mendapatkan ponsel itu. Anak buahnya sudah mendapatkannya. Johan tentu marah. Dia membuat keputusan tanpa seizinnya. Dan wanita ini menghabisi Direktur Shin. 내가 얘기했잖아. 실수하지 말라고. Seorang asasin dari Tiongkok yang bernama Luilan. Johan memberi perintah pada Luilan agar membereskan ini. Jangan ada barang bukti. Dan ternyata Johan hanya hadir secara virtual. Akhirnya Taejong sampai. Dia melihat Ji-hye turun dari taksi. Dia pun mengikutinya, masuk ke area itu. Itu adalah area tempat pengolahan pakaian bekas. Taejong mengamati area itu. Dan ada tempat terang di lantai 2, melihat Ji-hye naik ke atas. Taejong menghajar salah satu penjaga dan menyamar. Taejong pun naik ke atas. Ji-hye tak mencurigainya. Taejong berjalan ke samping dan melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Jadi inilah tempat pengumpulan barang bukti yang disebutkan Sanggra. Apapun yang bisa digunakan untuk menjerat tersangka palsu. Dan Taejong merekamnya. Sementara di salon milik Hen-ung, Luilan sampai di sana. Dia mendapat perintah musnahkan semua barang bukti yang bersangkutan. Dan tiba-tiba ponsel Taejong berbunyi. Pak Noh menelponnya. Dia terpaksa mengangkatnya. Pak Noh memberitahu sepertinya terjadi sesuatu di salon. Ada wanita yang mencurigakan. Sebaiknya dia ke sana. Dan orang-orang di sana langsung mencurigai Taejong. Bertanya siapa dia. Taejong melawan. Dia bertarung sambil mencari jalan keluar.
membuka baju samarannya dan kabur dari sana. Luilan mengunci pintu. Hyun-ung ketakutan. Uangnya ada di konter. Luilan berkata dia ingin memotong rambutnya. 저기 여자가 돈 있어요, 돈. Hyun-ung ketakutan, tapi dia tetap melaksanakan pekerjaannya. Dia ingin kabur, beralasan ingin mengambil krim pelembab. Luilan mencegahnya, dia akan membahayakan putrinya. Dan Luilan mulai menyerang wanita ini dan akan menghabisinya. Tiba-tiba motor Taejung menabrak keras dan bertanya siapa dia, dan mereka bertarung. Hyun-ung segera pergi ke ruangan dalam. Baku hantam dilanjutkan. Bertukar pukulan dan senjata. Pukulan keras masuk. Luilan pun jatuh. Sirine polisi terdengar di kejauhan. Luilan memilih pergi. Dan Pak Noh sampai di sana. Apa Taejung baik-baik saja? Polisi sudah kesini. Mereka harus segera pergi. Pak Noh segera menemui Hyun-ung dan anaknya, menjelaskan apa yang terjadi. 저 도와주러 온 거예요. Yohan memeriksa CCTV-nya, kontrol di ruang medianya, dan dia melihat hal yang menarik. Bak Taejung, pria ini sangat menarik perhatiannya. Dia tertawa. 만나려고 하는 거였어? 그런 거구나. Kepala pelayan Yoh masuk. Mereka punya tamu. 박태중이다. 지금 만나러 오는 중이야. Ternyata itu Baek Do-kyung dan ayahnya, anggota Dewan Baek. Yohan heran, kenapa orang-orang ini tahu alamat rumahnya. Dia pun duduk. 찾을 수 있다는 메시지. Do-kyung tetap seperti biasa, dengan gayanya yang menyebalkan. Dewan Baek berkata, dia harap Yohan mengerti. Dia datang tanpa memberitahu. Orang ini langsung ke intinya, dan menunjukkan foto Taejung. 이 새끼가 얼마 전 Orang ini yang meledakkan arena permainan. Do-kyung marah, orang ini avatar yang menggantikan kasusnya. Yohan bilang semua avatar bundir. Kenapa dia berkeliaran bebas di luar sana? Yohan berkata itu tak akan menjadi masalah. 문제될 건 아무것도 없어요. Dewan Baek marah. Dia yang menentukan sekarang. Yohan telah menerima bayaran yang sangat besar. Jadi dia harus menanggungnya. Dia membayar karena Yohan membereskannya dengan rapi. Dewan Baek ingin laporannya akhir minggu ini. Kalau tidak, dia tak akan datang lagi sebagai tamu. Yohan pun berkata. 다 무서운 말씀이시네. 안 그러면 그땐 Do-kyung menyapa Yohan. Dia harus dengar baik-baik. Merasa dia saja yang harus mencari Taejung dan menghabisinya. Lalu meminta uangnya kembali. Dan dia melimparkan rokoknya. Tingkahnya sangat membuat Yohan kesal. Di luar, Dewan Baek ingin anaknya ke luar negeri dulu. Sampai Taejung tertangkap. Do-kyung berkata dia akan melakukannya. Yohan pun bicara dengan kepala Yoh. Ini sangat membuatnya kesal. Hidup baru yang diberikan untuk Do-kyung malah disia-siakan. Dan mereka mengancamnya. Apa dia akan mengambil kembali semuanya? 날 협박으로 만들어준 새 삶을 Yohan mendapat telepon dari Luilan. Taejung membawa wanita itu dan anaknya. Yohan tak menyangka wanita ini gagal. Dan Do-kyung pergi dengan gestur kurang ajar. Yohan semakin kesal. Dia akan membuat permainan ini menarik dan akan memandu Bak Taejung ke targetnya. Eunbi pulang ke rumah dan melihat ruang investigasi Taejung. Apa bajingan ini penguntit? Dan melihat ada CCTV pengawas. Dia lebih kaget lagi ayahnya membawa seorang wanita dan anak kecil ke rumah. Hyun-ung masih ketakutan dan memeluk anaknya. Wanita ini melihat papan tentang dirinya dan semua kegiatannya, bertanya ini apa. Taejung pun menjelaskan dan menunjukkan dokumen yang ditemukannya. Hyun-ung akhirnya mengerti apa yang akan menimpanya. Pak Noh merasa tak baik dia tinggal di sini. Apa dia punya keluarga di tempat lain? Hyun-ung jujur dia tak punya tempat lain. Dan mereka memandang Eunbi. 왜 날 봐?
있다고. Gadis ini punya solusinya. Dia memang menyewa apartemen di luar dengan temannya Sona. Sona datang membawakan spray. Hyun-ung sangat berterima kasih. NB pun ke bawah. 정말 Ayahnya pun baru tahu anaknya tinggal di sini. Pak Noh mencoba berbasa-basi. Tanggapan NB sangat ketus. Dan Pak Noh pun pergi dari sana. 필요한 건 좀 몇 개 사와야 되겠다. NB meminta Taejung mengikutinya. Akhirnya mereka bicara berdua malam itu. NB meminta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa dia? Jika dia tak mendapatkan penjelasan, dia akan mengusir ibu dan anak itu. Dan akhirnya Taejung menceritakan semuanya pada NB. 그러니까 설명을 해보라고. Malam itu NB tak bisa tidur, memikirkan cerita Taejung. Ternyata dia bajingan yang menyedihkan. Sona yang terganggu menyuruh temannya tidur. 불쌍한 새끼였네. Sementara itu mereka berdua sudah di mobil dan akan kembali ke rumah. Tiba-tiba Pak Noh ditelepon oleh seseorang, membuatnya gugup dan terlihat gembira. Itu dari Eunbi yang meminta jika ada apa-apa bisa menelpon ke nomornya. Pak Noh mengatakan dia sangat bahagia hari ini. Dia tahu tempat tinggal putrinya dan mendapatkan nomor putrinya. Dia memuji Taejung. Dia adalah jimat keberuntungannya. Taejung heran kenapa itu terjadi. Pak Noh mengaku, NB hatinya sangat baik. Di masa lalu dia mengambil sesuatu yang sangat berharga dan tak bisa dimaafkan. Dia banyak berdosa. Taejung tak ingin bertanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah. Tempat itu masih berantakan dan TV masih hidup. Berita menyiarkan pianis yang memenangkan penghargaan meninggal dunia dan pelakunya diduga pemilik kafe di depan rumahnya dan tersangka utama meninggal bundir. Barulah Taejung tahu jika model 1 tak berhasil, mereka punya model 2 yang akan menggantikannya. Dia sangat kesal. Ternyata yang melakukan kriminal itu adalah anak seorang menteri. Si menteri menelpon Johan, mengucapkan terima kasih. Johan mengatakan suruh anaknya bepergian dan dia menunggu dukungannya. Kepala pelayan Yoh memuji bosnya. Kerjanya sangat luar biasa. Tapi Johan merasa sekarang ada satu pengecualian. 한 명도 의뢰인들한테 항상 말해줘서 Malam itu Taejung memutuskan untuk pergi ke tempat pengolahan barang bekas, markas barang bukti Johan. Dan yang ditemukannya hanya mayat, Jihye dan para pekerja yang sudah meninggal. Pelakunya Luilan. Lampu ruang atas menyala dan sesuatu menggelinding jatuh. Itu kepala Baira. Taejung hampir muntah melihatnya. Dan ada amplop di atas meja untuk dirinya. Ada profil Dokyung dan profil Seon-ung. Amplop itu berisi uang, membuat Taejung sangat kesal. Selama ini dia hanya menari di telapak tangan Johan. Di layar ditampilkan profilnya dan juga profil Baek Dokyung sebagai pelaku sebenarnya. Dia diminta mencari Baek Dokyung dan diberikan alamat IG-nya. Taejung sangat kesal. Johan sangat menikmati saat mengawasi Taejung. 이제 제대로 된 길 찾아가야 Dan akhirnya part 3 selesai. Dan mudah-mudahan semakin seru aja. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di part 4. Bye.